Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Paman Mataun, apakah 3 orang utusan dari keraton yang membawa 3 ekor kuda beban sudah sampai di sini? Tanya Penangsang setelah Ki Mataun berada di sebelahnya. Sudah, Nak Mas. Baru saja mereka datang. 3 orang itu sekarang berada di ruang dalam. Kudanya pun sudah diberi makan di belakang, kata Mataun. Lalu Mataun pun berkata kepada seseorang yang baru saja keluar dari samping rumah. Rangkut, kau panggil beberapa abdi yang lain, rawat Gagak Rimang, bawa ke belakang dan beri minum juga kepada kuda-kuda yang lain. Baik Ki, kata Rangkut. Dan ia pun pergi ke belakang rumah. Tak lama kemudian ia dan beberapa abdi lainnya keluar. Lalu mereka pun membawa kuda-kuda para tamu ke halaman belakang. Paman Mataun, antar dulu para tamu ke sumur di belakang, kata Penangsang. Mataun pun kemudian berjalan menunjukkan sumur yang terletak di belakang rumah dan diikuti oleh para tamu. 3 rombongan Penangsang sedang membersihkan dirinya, sementara itu di tempat lain rombongan Karebet yang menuju ke Pajang telah berjalan masuki desa Tingkir. Di depan sendiri berjalan Karebet yang waktu semasa remaja sering dipanggil Joko Tingkir. Di sebelahnya berjalan pamannya Ganjur, adik dari ibu angkatnya Nyai Ageng Tingkir. Di belakang Ganjur dan Karebet 6 orang berjalan kaki, disusul kemudian dengan 3 orang yang berjalan menggandeng 3 ekor kuda yang membawa beban. Mereka terus berjalan, semakin lama semakin dekat dengan rumah Nyai Ageng Tingkir. Rumah yang paling besar di desa Tingkir. Ketika Ganjur masuk ke dalam regol rumah Nyai Ageng Tingkir, dilihatnya 2 orang pembantu Nyai Ageng Tingkir maju menyambutnya. Kakang Ganjur dan kau Karebet, kau pulang ke Tingkir bersama rombongan? Ya, Adi Suto dan Adi Noyo. Aku bersama rombongan dari keraton, jawab Ki Ganjur. Di mana Nyai Ageng Tingkir? Ada di kamar, Kakang. Nyai Ageng sekarang sudah sedikit lemah, sudah sering lupa, kata Suto menjelaskan. Paman Suto dan Paman Noyo, sebaiknya para tamu dipersilahkan ke belakang dulu, kata Karebet. Ya, mari ke sana. Silahkan ke sumur dulu, biar kami nanti yang mengurus kudanya, kata Ki Suto sambil memanggil beberapa pembantu Nyai Ageng yang lain. Setelah membersihkan dirinya, Ki Ganjur dan Karebet menemui Nyai Ageng Tingkir yang sedang berada di kamar. Nyai Ageng berada di kamar hanya ditunggui oleh seorang pembantunya, seorang perempuan yang umurnya hampir sama dengan Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng, ini aku Ganjur, kata Ganjur kepada Nyai Ageng Tingkir. Kok Ganjur? Kok adikku? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Ya, aku adikmu Nyai. Aku Ganjur yang bekerja di kota Raja Demak, kata Ganjur mendekati Nyai Ageng yang duduk di pinggir amben. Kok Ganjur? Kapan kau datang? Kau bersama siapa? Anak muda ini siapa Ganjur? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Aku baru saja datang Nyai, aku pulang bersama Karebet, kata Ganjur. Biung, aku Karebet, kata Karebet sambil memegang tangan Nyai Ageng. Karebet? Karebet siapa? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Kelihatannya sudah lupa terhadap Karebet. Aku Karebet Biung, aku anakmu, kata Karebet. Oh ya, kau adalah Karebet. Aku memang punya anak ontang-anting. Kau memang anakku Karebet. Anakku satu-satunya, kata Nyai Ageng sambil memeluk Karebet.
Nyai Ageng Tingkir pun melepas rindu, tangan Karebet dipegangnya seakan-akan tidak akan dilepaskannya. Meskipun kadang-kadang pembicaraannya agak kurang dimengerti, tapi sedikit demi sedikit Nyai Ageng Tingkir mulai teringat masa lalunya. Tika mengasuh Karebet. "Karebet, kau jangan pergi jauh lagi. Sawah kita yang mengerjakan hanya Suto dan Noyo. Lumbung kita penuh berisi padi dan jagung. Kita punya beberapa kerbau, sapi, dan kuda. Sebaiknya kau menemani Biyung yang semakin tua," katanya Nyai Ageng Tingkir. "Ya Biyung," kata Karebet mengiyakan permintaan ibunya. Ganjur dan Karebet beberapa saat masih berada di kamar menemani Nyai Ageng Tingkir. Beberapa saat kemudian setelah selesai makan malam, Karebet yang mempunyai sebuah rencana merasa perlu membicarakannya dengan semua orang di dalam rombongannya. Di ruang dalam, duduk di atas tikar sambil minum wedang jahe anget, Karebet beserta 7 orang rombongan dari keraton ditambah pamannya Ganjur, ikut juga Suto dan Noyo. "Ki Lurah Wiguna," kata Karebet memulai pembicaraan. "Ya, Adik Karebet, bagaimana rencanamu?" kata Ki Lurah Wiguna sambil menggeser duduknya mendekat ke Karebet. "Untuk tempat calon dalam kadipaten aku sudah punya ancar-ancar. Aku beberapa kali melewati daerah Pajang. Di sana ada sebuah bulak yang luas. Rencananya besok bangunan kadipaten bisa dibangun di sekitar bulak itu. Kita tidak perlu bekerja memotong pohon-pohon besar. Kita tinggal membuat pompa dan mencari beberapa pohon jati yang tidak terlalu besar untuk dibuat tiang, sedangkan tanah dan pepohonan yang berada di sekitar bulak tinggal diatur saja," kata Karebet. Meskipun sebuah kadipaten tidak boleh memiliki sebuah alun-alun, tetapi tidak ada salahnya kalau sebuah kadipaten mempunyai sebuah tanah lapang yang luas di depannya. "Apakah nanti yang akan dibangun oleh Ki Wiguna adalah dalam kadipaten beserta bangunan tempat untuk paseban?" tanya Karebet kepada Lurah Wiguna. "Ya, sebuah kadipaten harus mempunyai sebuah paseban seperti sebuah Sasono Sewoko, tempat untuk pasewakan para abdi kadipaten. Itu berbeda dengan yang di Kalinyamat atau di Prawoto, yang hanya merupakan sebuah bangunan pesanggrahan, hanya untuk tempat tinggal saja. Mereka tidak mempunyai bangunan seperti sebuah Sasono Sewoko yang ada hanyalah sebuah pendopo yang agak luas," kata Ki Lurah. "Baik Ki Lurah, biar bisa selesai tepat waktu, nanti kita akan dibantu tukang kayu dari Tingkir dan Bengging. Nah Paman Suto, berapa orang tukang kayu di Tingkir?" tanya Karebet kepada Ki Suto. "Di desa Tingkir ada 4-5 orang tukang kayu. Coba nanti akan saya hubungi mereka, beberapa orang yang bisa berangkat ke Pajang," kata Suto. "Ki Lurah Wiguna, beberapa hari lagi ada 3 orang sahabat saya dari Selo yang akan membantu pekerjaan kita di Pajang." "Siapakah mereka di Karebet?" "Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani," kata Karebet. "Ki Pemanahan cucu dari Ki Ageng Selo?" tanya Ki Lurah. "Ya Ki Lurah. Selain itu aku akan meminta bantuan beberapa sahabatku dari Banyu Biru," kata Karebet, dan ia pun berkata pada Suto dan Noyo. "Nah, apakah Paman Suto dan Paman Noyo sudah pernah ke Banyu Biru?" tanya Karebet. Suto dan Noyo pun menganggukkan kepalanya. Mereka telah beberapa kali pergi ke Banyu Biru. Besok pagi Paman berdua pergi ke Banyu Biru. Dari Tingkir tidak begitu jauh. Setelah sampai di desa Gedangan, kemudian Paman berbelok ke arah barat," kata Karebet. "Paman berdua nanti menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ceritakan bahwa saat ini aku membangun sebuah kadipaten di Pajang. Nah, Paman bilang bahwa aku butuh bantuan dari Ki Buyut Banyu Biru sekarang. Paman bisa berangkat besok pagi dan siang itu juga Paman berdua bisa langsung pulang ke Tingkir. Dan sebaiknya Paman berdua berangkat naik kuda," kata Karebet. "Baik," kata Suto. "Aku bersama Dinoyo akan ke Banyu Biru besok pagi. Besok aku akan membawa 2 ekor kuda yang masih di kandang. Aku bawa ke Pajang sebagai kuda beban, dan bisa diisi dengan padi, beras, atau jagung. Tetapi apakah di lumbung kita masih mempunyai simpanan bahan pangan?"
tanya Karebet. Ya, lumbung kita saat ini berisi penuh padi dan jagung, jawab Noyo. Karebet menganggukkan kepalanya lalu ia pun berkata, besok pagi kita melanjutkan perjalanan ke Pajang. Sedangkan Paman Suto dan Paman Noyo berkuda menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ketika malam semakin larut, maka rombongan pun beristirahat mempersiapkan tenaga untuk perjalanan besok pagi. Dan mereka pun tidur nyenyak di udara yang dingin dengan berselimut kain panjang. Esok paginya di desa Tingkir, desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Merbabu sebelah timur, di halaman rumah Nyai Ageng Tingkir, terdapat kesibukan. Ada beberapa orang yang akan melakukan perjalanan keluar desa. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguno bersiap untuk berangkat ke Pajang. Rombongan sewaktu berangkat dari kota raja yang berjumlah 9 orang, telah berkurang 1 orang yaitu Ganjur yang akan ditinggal di desa Tingkir. Ternyata jumlah keseluruhan rombongan menjadi bertambah, karena terdapat 3 orang tukang kayu dari Tingkir yang ikut berangkat ke Pajang. Jumlah kuda beban juga bertambah 2 ekor kuda beban yang menggantung di kiri dan kanan punggung kuda, berupa 2 buah kantung besar berisi beras dan jagung, dipakai untuk keperluan makan bagi para pekerja yang membangun dalam kadipaten di Pajang. 11 orang telah bersiap untuk berangkat ke arah selatan, sedangkan Suto dan Noyo juga sudah bersiap. Mereka berdua akan berkuda ke arah utara menuju Banyu Biru, menemui Ki Buyut Banyu Biru. Paman Ganjur, nanti kira-kira 3 pasar lagi Paman bisa mengirim sebuah pedati yang berisi beras dan jagung ke Pajang. Nanti pedatinya biar dibawa oleh Paman Suto dan Paman Noyo, kata Karebet. Ya Karebet, untuk sementara ini aku akan berada di sini dulu menemani biungmu. Sekarang kau pamitlah dulu kepada biungmu, kata Noyo. Ya Paman, kata Karebet pun kemudian masuk ke kamar menemui biungnya. Setelah berpamitan pada biungnya, tak lama kemudian Karebet pun telah berkumpul kembali bersama rombongannya, dan sesaat kemudian terdengar Lurah Wiguno memberi aba-aba untuk berangkat. Maka bergeraklah semua rombongan 11 orang beserta 5 ekor kuda beban yang berjalan menuju ke arah selatan bersamaan dengan lajunya 2 ekor kuda yang berlari ke arah utara menuju ke Banyu Biru. Nanti setelah sampai di desa Gedangan yang terletak di pinggir Rawa Pening, kita menuju ke arah barat, kata Suto di dalam hatinya. Dan ia pun berharap malam nanti mereka sudah berada di desa Tingkir lagi. Mereka menjalankan kudanya beriringan tidak begitu kencang. Kuda Suto berlari berada di depan, sedangkan kuda Noyo melaju agak jauh di belakangnya. Pagi ini udara terasa dingin sekali, kata Noyo di dalam hatinya. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit di sebelah timur, semakin lama semakin tinggi. Ketika perjalanan mereka berdua melintasi sebuah sungai kecil, maka kuda-kuda mereka pun dimasukkan ke dalam sungai. Menyeberangi sungai yang dangkal, sementara di arah barat laut terlihat berdiri tegak Gunung Telomoyo. Sementara itu di ruangan dalam di sebuah rumah di Jipang, Aryo Penangsang ingin mengadakan pertemuan dengan 2 orang abdinya yang setia, Mataun dan Rangkut. Rangkut, panggil Aryo Penangsang ketika berada di salah satu ruangan di dalam rumah. Rangkut pun dengan cepat berjalan dan menghadap Aryo Penangsang di ruang dalam. Ya Raden, Raden manggil saya, tanya Rangkut. Panggil Paman Mataun, kita berbicara sebentar di ruang dalam, perintah Aryo Penangsang sambil menuju ruang dalam. Rangkut pun segera keluar ruangan mencari Mataun yang sedang berbicara dengan rombongan dari keraton. Paman, dipanggil Raden Penangsang di ruang dalam, kata Rangkut. Mataun pun segera berjalan ke ruang dalam menemui Penangsang yang sedang berada di sana. Duduklah Paman Mataun, kata Aryo Penangsang setelah Mataun berada di dalam ruangan. Mataun pun segera duduk di atas dingklik di hadapan Penangsang. Mataun seorang tua yang semua rambutnya telah berwarna putih, abdi setia yang sejak masih muda telah mengabdikan dirinya di keluarga Sunan Ngudung, kakek dari Penangsang. Ya nak Mas Penangsang, kata Mataun sambil menggeser duduknya menghadap Penangsang.
Rencana saya dalam kadipaten akan saya bangun di sebelah timur rumah ini. Bagaimana menurut pendapat Paman? Tanya Arya Penangsang. Bagus anak mas, nantinya anak mas bisa tetap tinggal di rumah ini, jawab Metaun. Nantinya apabila dibuat sebuah pagar mengelilingi dalam kadipaten, maka rumah ini berada di dalam pagar kadipaten. Tepat, maksudku juga begitu Paman, kata Penangsang. Selain itu Paman bisa mencari bahan pangan yang bisa dimasak untuk makan para pekerja. Baik anak mas, nanti saya dan Rangkut akan mencarikan beras dan jagung di sekitar Jipang, jawab Metaun. Kira-kira apa yang akan kita perlukan? Tanya Penangsang. Dengan adanya tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus, itu akan percepat pekerjaan yang akan kita kerjakan, kata Metaun. Ada satu lagi yang penting bagi Kadipaten Jipang. Apakah anak mas sudah menentukan tosanaji mana yang akan anak mas gunakan sebagai sifat kanjel Kadipaten Jipang? Belum Paman, tetapi kita mempunyai sebuah keris pusaka Kiai Tilamupih dan 2 buah tombak pusaka Kiai Muntap dan Kiai Biring Lanang yang sekarang masih kita simpan. Kita telah mempunyai 3 buah pusaka sebagai sifat kanjel Kadipaten Jipang. Kalau hanya 3 buah pusaka tadi kelihatannya masih kurang anak mas. Anak mas masih harus mencari beberapa pusaka lagi yang bisa menjadi rangkapan kekuatan Kadipaten Jipang, kata Ki Mataun yang telah banyak berpengalaman. Ya Paman, besok aku akan ceritakan semua persoalan ini pada guruku, Kanjeng Sunan Kudus. Tapi untuk sementara aku akan pakai dulu Kiai Tilamupih keris pusaka peninggalan Ayahanda Sekar Sedolepen, kata Penangsang. Betul anak mas, nanti pada saat anak mas diwisuda menjadi Adipati Jipang, anak mas bisa memakai keris pusaka Ayahanda Kiai Tilamupih, kata Ki Mataun. Keris pusaka Kiai Tilamupih selama ini masih saya rawat dengan baik. Bagus Paman, coba bawa ke sini keris itu, kata Penangsang. Mataun kemudian berjalan menuju ke sebuah ruang lainnya, kemudian mengambil sebuah peti kayu berukir. Lalu peti kayu itu pun diberikan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang pun kemudian membuka peti tersebut dan mengeluarkan isinya. Sebuah keris pusaka dengan rongko berbentuk gayaman. Sesaat keris itu dipegang di ukirannya. Lalu keris pusaka itu pun dipegang di depan dadanya, tangan kanan memegang ukiran keris, tangan kiri memegang gandarnya. Lalu ibu jari tangan kanan menekan tampingan perlahan-lahan. Arya Penangsang menarik keris keluar dari rongkonya. Kemudian keris yang sudah dicabut dari rongkonya itu pun dipegang jajar dengan telinga. Saat kemudian tangannya pun diturunkan, lalu Arya Penangsang pun dengan cermat mengamati keris pusakanya. Buah keris pusaka yang wingit dapur Tilamupih dengan bilah lurus, berpamor beras putih. Pamornya terlihat berwarna putih, terlihat bagus. Bilah kerisnya berwarna hitam akibat diberi warangan yang kuat. Paman, keris ini adalah keris yang bagus, getaran yang tidak kasat mata dari besi ajinya masih terasa kuat, kata Arya Penangsang pada Ki Mataun. Ya, getaran yang tidak kasat mata dari besi aji itu memang terasa sangat kuat Raden, jawab Mataun. Arya Penangsang pun masih mengagumi keris pusaka yang dipegangnya, mengagumi getaran yang tak terlihat dari pancaran kekuatan besi aji, dan mengagumi pula keindahan wadah keris dapur Tilamupih yang mempunyai pamor beras putih. Pamornya bergambar sangat bagusnya. Lukisan pada bilah keris berwarna hitam putih membentuk puluhan lingkaran bulat dan lonjong yang berdesak-desakan. Banyak sekali gambar garis lengkung maupun garis tak beraturan tergambar penuh mulai dari ujung bilah sampai dengan gonjo. Beberapa saat kemudian setelah puas mengamati keris pusakanya, Kiai Tilamupih, Arya Penangsang menyarungkan kembali keris itu ke dalam rongkonya. Kemudian keris itu pun perlahan-lahan dimasukkannya kembali ke dalam peti kayu berukir. Kemudian peti kayu itu pun diberikan kepada Ki Mataun yang duduk di depannya. Paman Mataun, kembalikan keris ini ke tempat semula, perintahnya kepada Mataun. Mataun pun kemudian menerima kotak kayu itu. Lalu ia pun berjalan keluar kamar menuju ke ruangan
tempat menyimpan pusaka. Berapa saat kemudian Aryo Penangsang pun keluar dari ruangan menuju ke pendopo. Dan di sana telah berkumpul semua rombongannya, termasuk Lurah Kerto. Ki Lurah Kerto, apakah bisa kalau nanti rencana Dalem Kadipaten dibangun di sebelah timur rumah ini? Tanya Penangsang ketika sudah berkumpul di pendopo. Bisa Raden, itu malah bagus. Karena rumah Raden bisa bersatu dengan Dalem Kadipaten, jawab Ki Lurah Kerto. Ya Ki Lurah, lalu rencana Ki Lurah selanjutnya bagaimana? Tanya Penangsang. Kita sudah mulai mencari beberapa bambu untuk membuat gubuk yang akan dipergunakan untuk keperluan para pekerja yang akan bangun Dalem Kadipaten, kata Ki Lurah. Lalu rencana untuk besok pagi Ki Lurah? Tanya Penangsang. Di samping masih membuat gubuk, nanti prajurit Wiromanggolo akan berkeliling Jipang memenuhi beberapa pemimpin, sepuh dusun, Demang, Buyut, Kamituwo dan sebagainya di seluruh Jipang dan sekitarnya. Lalu keesokan harinya kita bacakan titah Kanjeng Sultan tentang pembentukan Kadipaten Jipang, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah Kerto, lalu apa yang kau perlukan? Tanya Aryo Penangsang. Kami butuh bantuan seorang sebagai penunjuk jalan. Nanti kita bertiga akan naik kuda berkeliling Jipang, kata Lurah Kerto. Rangkut, panggil Penangsang kepada salah seorang abdi setianya. Ya Raden, jawab Rangkut. Kau besok menjadi penunjuk jalan berkeliling Jipang bersama 2 orang prajurit yang akan berbicara pada rakyat Jipang. Baik Raden, jawab Rangkut bersedia. Lalu apalagi yang perlu dilakukan Ki Lurah? Sebetulnya kita akan berbicara dengan orang yang menjadi pimpinan pada setiap daerah yang akan dibangun sebuah kadipaten maupun sanggrahan. Tapi karena di daerah Jipang ini orang yang dituakan adalah Raden Penangsang, maka kita tidak perlu melakukan lagi. Cukup besok pagi kita berkuda berkeliling Jipang dan daerah sekitarnya, kata Ki Lurah Kerto menjelaskan. Kalau rombongan yang di Kalinyamat, Prawoto maupun Pajang, mereka biasanya menemui Demang, Kamituwo atau Buyut dari dusun tersebut, kata Lurah Kerto. Ya, kata Penangsang, dan ia pun memperkirakan paling cepat besok atau lusa baru bisa diumumkan titah Kanjeng Sultan Trenggono. Perkiraan Penangsang ternyata tepat. Di Kalinyamat hari ini prajurit Wiromanggolo menemui Buyut dusun Kalinyamat untuk menyampaikan rencana penyampaian titah Kanjeng Sultan Trenggono. Ki Buyut, besok pagi kami minta bantuan seseorang untuk mengantar berkeliling ke seluruh daerah Kalinyamat, kata prajurit Wiromanggolo. Baik, besok kami yang akan mengantar berkeliling ke seluruh desa di Kalinyamat dan sekitarnya, kata Ki Buyut. Menyanggupi di daerah Prawoto juga hampir sama. Seorang prajurit Wiromanggolo minta bantuan penduduk dusun untuk berkeliling daerah Prawoto. Sementara itu ketika matahari telah melewati puncak langit dan sudah condong ke barat, rombongan Karebet yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguno telah memasuki daerah Pajang. Adik Karebet, kita telah memasuki daerah Pajang. Di manakah letak daerah yang akan kita bangun? Tanya Lurah Wiguno. Di situ agak maju sedikit. Di sebelah sungai kecil nanti terlihat ada bulak yang luas, jawab Karebet sambil tangannya menunjuk ke depan. Mereka pun terus berjalan. Tak lama kemudian sampailah mereka pada sebuah lapangan perdu dan rumput yang agak luas. Disinilah Ki Lurah Wiguno, rencanaku Dalem Kadipaten akan dibangun di daerah ini. Bagaimana pendapatmu Ki Lurah Wiguno? Kata Karebet. Bagus adik Karebet. Dengan adanya lapangan yang luas ini membuat pekerjaan agak lebih mudah. Nah, nanti kita akan lebih dulu mendirikan gubuk di daerah sini, kata Ki Lurah sambil menyuruh rombongan beristirahat. Adik Karebet, besok pagi kita Kamituwo atau ke Buyut dusun Pajang. Minta 1 orang untuk mengantar kita berkeliling ke semua daerah Pajang, kata Lurah Wiguno. Rombongan pun semuanya beristirahat. 10 bungkusan yang berisi beras dan jagung dan beberapa peralatan tukang kayu telah diturunkan dari punggung kuda. 5 ekor kuda itu telah diberi makan dan minum. Beberapa orang telah mengambil air dari sungai kecil yang mengalir di pinggir bulak. Di sebelah sungai tadi banyak terdapat rumpun bambu. Setelah beristirahat, kita membuat sebuah tenda sementara untuk menginap.
kita di sini. Besok pagi kita akan membuat gubuk, kata Ki Lurah. Berapa orang telah motong bambu untuk membuat tenda sementara dari beberapa kain panjang yang dipasangkan. Waktu berjalan terus, matahari telah lama tenggelam di ufuk barat dan malam pun segera tiba. Gelap telah menyelimuti seluruh bumi Pajang. Di langit bintang-bintang pun berkedip. Potong awan tipis tertiup angin menutupi keindahan angkasa malam. Dan hampir semua rombongan Karebet telah tertidur lelap di dalam tenda di sebuah bulak di tanah Pajang. 3 malam telah melampaui tengahnya. Dingin pun menusuk terasa sampai ke tulang. Dan langit di arah timur telah terbit sebuah bintang yang paling terang dibandingkan dengan bintang yang lain. Itulah bintang timur, Lintang Panjerino. Malam sudah berganti pagi, matahari sudah mulai manjat naik di langit Brangwetan. Di bulak yang luas di desa Pajang terlihat ada tenda yang dibuat dari bentangan kain. Di dalam tenda Lurah Wiguno sedang berbicara dengan Karebet. Hari ini kita akan membangun 3 buah gubuk untuk tempat istirahat para pekerja, dan sebagian lagi kita gunakan sebagai lumbung. Setelah gubuk yang kita buat sudah jadi, selanjutnya tenda sementara bisa kita bongkar, kata Ki Lurah Wiguno. Ya Ki Lurah, kata Karebet. Ki Lurah Wiguno pun kemudian berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, panggil prajurit Tumpak dan prajurit Banu. Tak lama kemudian masuklah Tumpak dan Banu, 2 orang yang berpakaian prajurit dari Kesatuan Wiro Tamtomo dan dari Kesatuan Wiro Manggolo. Tumpak dan Banu, kau pergilah naik kuda ke buyut dusun Pajang sekarang. Mintalah kepada buyut 1 orang penunjuk jalan untuk ikut berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya. Kau gunakan kuda yang itu saja, kata Ki Lurah Wiguno sambil menunjuk beberapa ekor kuda yang diikat di depan kemah di tepi bulak. Tumpak dan Banu pun berjalan keluar dari tenda lalu mengambil kuda. Dilarikannya ke dusun Pajang. Ketika di persimpangan jalan mereka bertemu dengan seorang petani, maka Tumpak pun bertanya tentang rumah Ki Buyut dusun Pajang. Berapa saat kemudian di sebelah rumah di dusun Pajang nampak 2 orang prajurit yang sedang berbicara dengan seorang tua. Buyut dusun Pajang. Ki Buyut, ini adalah dawuh dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Tidak lama lagi tlatah Pajang akan menjadi sebuah kadipaten. Semua bebau dusun di seluruh tlatah Pajang Demang Lurah Buyut. Kami tua Jogoboyo beserta semua penduduk laki-laki, tua maupun muda besok pagi supaya berkumpul di bulak yang di sebelahnya terdapat sungai untuk mendengarkan sabda Kanjeng Sultan Demak, kata prajurit Wiro Manggolo yang bernama Banu. Baik anak mas, aku akan datang bersama para bebau dusun ini, kata Ki Buyut. Bulak yang berada di tepi sungai itu bernama apa, Ki Buyut? Tanya Banu. Itu daerah Bulak Ombo, bulak yang luas, jawab Ki Buyut. Setelah dari dusun ini aku akan berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya. Sekarang aku minta 1 orang yang bisa mengantarku. Kau punya seekor kuda, Ki Buyut? Kata Tumpak. Punya nak mas, biar cucuku yang akan mengantar nak mas keliling Pajang, kata Ki Buyut dusun Pajang. Kemudian Ki Buyut pun bangkit berdiri dan menghampiri seorang pemuda yang sedang membelah kayu bakar di belakang rumah. Lalu pemuda itu pun diajaknya menghadap Tumpak dan Banu. Siapa namamu anak muda? Tanya Tumpak. Nama saya Dami, kata anak muda itu. Nanti kau antar kami berkeliling tlatah Pajang, kata Tumpak. Baik,